Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas tadi kita melaksanakan kewajiban rutinitas kita di pagi hari ini, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh yang insya Allah yang saya bawakan dengan judul yaitu berkompetisi dalam kebaikan dan jangan mengungkit kebaikan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita semua, yaitu bagi orang yang beriman, yaitu pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita waktu sempat ini yang kita gunakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga selawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan, saya sampaikan sekali lagi, mengulang untuk mengingat bahwa apa yang kita kerjakan di waktu di dunia ini, ad-dunya darul amal wal akhir darul jazaa, kata Rasulullah. Dunia ini adalah tempat beramal dan akhirat tempat menuai. Dan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ad-dunya wal akhirah al-qurratain, dunia dan akhirat seperti perceraian. Artinya dunia mengkol ke kiri, akhirat mengkol ke kanan. Nggak akan menjadi satu seperti perceraian, di mana kita mengejar dunia belum tentu kita menggapai kesuksesan. Akan tetapi jika kita sewaktu di dunia tadi ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa, dunia ini adalah tempat beramal, akhirat tempat menuai. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu adalah mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita berbuat baik, Allah tahu akan masing-masing kita. Setelah Allah memberitahu kepada kita, setelah Allah memberikan penghidupan
kepada kita. Dari sinilah Allah menguji kita. Allah menciptakan manusia beraneka ragam dalam bentuk penciptaannya. Beraneka ragam, lain kepala, lain pemikirannya, lain juga amalnya. Dalam kisah sahabat Nabi berlomba-lomba kebajikan, itu banyak sahabat Nabi yang ingin berbuat baik. Semua pengikut Nabi beramal dengan kapasitasnya. Ketika perang Tabuk, Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ada dua sahabat Nabi yang mencolok, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Kedua ini berlomba-lomba dalam kebajikan. Sebelumnya pernah Umar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu semuanya, semua harta diberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah SAW menegur Umar. Wahai Umar, engkau bawa apa? Bawa harta ya Rasul. Untuk apa? Untuk peperangan ya Rasul. Sudahkah kamu sisihkan untuk keluargamu? Belum ya Rasul. Nah kalau gitu sisihkan dulu, pentingkan dulu keluargamu. Kemudian Umar ini setiap harinya dia melihat Abu Bakar yang amalnya itu luar biasa. Karena mereka ini berdua adalah 10 orang yang dijamin masuk surga, maka dia berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Akhirnya dilihat Abu Bakar, dilihat Umar, Abu Bakar Siddiq itu unggul dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Rasulullah untuk mengeluarkan harta umat muslim untuk peperangan Tabuk. Akhirnya Umar punya harta yang dia miliki, yaitu 2 bagian. Kemudian dia menuju rumahnya. Dia ingat bahwa ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, sisihkan untuk keluargamu. Akhirnya harta yang dimiliki Umar dibagi 2, setengah buat keluarganya, setengah lagi untuk perjuangan, yaitu fisabilillah. Kemudian Umar lebih dahulu sampai kepada Rasulullah SAW. Seperti biasa, Rasulullah SAW itu menanyakan kepada Umar, wahai Umar, apa yang kau bawa harta ya Rasul? Untuk apa? Untuk peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kamu memberikan harta sebagian untuk keluargamu? Sudahkah kamu untuk menyisahkan buat keluargamu? Sudah ya Rasul. Separuh saya untuk di jalan Allah, separuh lagi untuk keluarga saya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyusul sahabat berikutnya setelah Umar, Abu Bakar Siddiq. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang kau bawa harta ya Rasul? Untuk apa? Untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kamu sisihkan
keluargaku Allah dan Rasulnya yang jamin. Akhirnya amal tersebut diterima oleh Rasulullah SAW. Pemberian dari Abu Bakar Siddiq diterima oleh Rasulullah SAW. Sampai Umar gemetar melihat bahwa seluruh harta Abu Bakar Siddiq diberikan untuk peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar bilang, pantas saja Abu Bakar selalu unggul. Abu Bakar selalu unggul akan diriku. Harta yang ia punya tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu sekalian, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan keluarganya makan apa. Inilah takwa yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu? Akhirnya, keluargaku aku titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah Bapak Ibu sekalian suatu amal dan keyakinan yang mantap yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian, bahwa malaikat itu berdoa, apa yang kita keluarkan harta kita dalam pembangunan masjid atau sedekah kita yang kita keluarkan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat pun berdoa, Allahumma u'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berkahi, ganti ya Allah orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu ya Allah dengan keberkahan-Mu ya Allah. Kemudian malaikat itu berdoa dari pagi hingga petang. Bila mana ada seorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, memberikan sedekah minimal ketika kita enggak punya harta, tabassum muka fi wajhika sedekah. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Apa sih tujuan senyum? Agar saudara kita tidak tahu akan kesusahan kita. Umat Islam tidak dibenarkan untuk meminta-minta di hari kiamat. Siapa orang yang meminta-minta di dunia, siapa orang yang mengumbar kesusahan di dunia, maka di akhirat tersebut balasannya dia tidak punya muka. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak pernah tahu bahwa fulan bin fulan atau saudara kita, maka kita perhatikan setiap hari sedekah yang kita berikan, kemudian senyum yang kita berikan kepada saudara kita, inilah dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kita cari teman kita atau sanak saudara kita yang membutuhkan uluran bantuan dari kita. Maka seorang muslim harus punya rasa, bukan hanya simpati, melainkan empati. Karena itu, bila mana melihat saudara kita kesusahan, kita harus peka. Kita harus peka Bapak Ibu sekalian, yang dirasakan saudara kita, tentu kita merasakan sakitnya. Bapak Ibu sekalian,
sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10. Ini adalah ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'ta fattaqau fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dua perbedaan orang tersebut antara orang yang baik dengan orang yang pelit. Orang yang pelit itu as-sahihu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah, manusia senang kepadanya, dan jauh dijauhkan api neraka. Al-bakhilu adullah, bahwa orang pelit itu adalah musuhnya Allah. Wa ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar, bahwa orang pelit itu, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pelit itu jauh daripada Allah, manusia tidak mendekatinya, dan jauh dan dekat daripada api neraka. Dalam Quran surat Al-Lail yang dimaksud ayat 5 sampai dengan 10 ini adalah asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, di mana ada kisah yaitu sahabat Nabi yang kelaparan mempunyai tetangga yang pelit. Tetangga ini punya sebatang pohon kurma yang cabangnya, yang mayangnya menjalar ke rumah orang fakir, ke rumah tetangga yang kelaparan. Orang yang pelit ini ketika melihat tetangganya makan buah tersebut, anaknya disuruh melepehkan apa yang dimakan. Buah kurma, sebatang buah kurma, mayangnya menjalar kemana-mana, cabangnya menjalar kemana-mana, sampai buahnya jatuh satu, dimakan oleh orang kelaparan, itu suruh dilepehin. Saking pelitnya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya orang yang kelaparan ini mengadu, "Ya Rasulullah, saya punya anak saya kelaparan, dia makan buah kurma." Diadukannya oleh Rasulullah SAW tentang tetangga ini yang pelit. Akhirnya tetangga tersebut dipanggil oleh Rasulullah SAW. "Hai kau punya buah kurma, maukah kamu nanti di akhirat mendapatkan balasan 40 pohon kurma?" Akhirnya saking pelitnya itu orang itu tidak mau menukarkan sebidang pohon kurma dengan 40 kurma di surga. Selang beberapa menit kemudian, ketika Rasulullah ditinggalkan oleh pemilik kurma, datang orang yang dermawan. Ternyata dia mendengar balasan tentang satu buah pohon. Ketika kita berikan kepada tetangga kita yang lapar, dibalas dengan 40 kurma di surga. Dihampiri Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, apakah saya termasuk?" Kata Rasulullah, "Iya, kamu termasuk." "Apakah kamu punya pohon kurma?" "Tidak ya Rasul." Akhirnya dia berlari menghampiri orang yang tadi yang punya pohon kurma yang pelit tadi. Kemudian
Kemudian dia bernegosiasi, wahai saudara, wahai fulan, engkau punya sebatang kurma, saya yang bayarin. Kemudian orang itu nggak ngasih. Karena apa? Dia pikir bahwa buah kurma yang dia miliki adalah bagus-bagus, tidak mau ditukar dengan uang satu batang pohon kurma. Akhirnya yang dermawan ini pingin lagi negosiasi. Kalau gitu engkau mau berapa harganya? Bayarkan saja satu pohon kurma, engkau bayar dengan 40 pohon kurma. Artinya apa? Orang pelit ini tidak mau memberikan pohonnya kepada yang ingin membelinya. Kemudian disanggupilah karena ia dermawan, akhirnya baik kalau begitu, satu pohon kurma saya bayar dengan uang 40 pohon kurma. Akhirnya orang pelit itu memberikan satu batang pohon kurma, kemudian dengan uang 40 kali lipat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian orang dermawan ini pengen manggil orang supaya di hari ini, pada saat itu saya ingin manggil sebagai saksi agar nanti di hari pembalasan, supaya yang lainnya menjadi saksi bahwa di hari pembalasan nanti. Kemudian sepakat, dan pada akhirnya orang dermawan ini masuk surga karena kedermawanannya. Kemudian orang yang pelit mengantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tadi saya memberikan judul bahwa berkompetisi dalam kebaikan dan jangan mengungkit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengungkit apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau sedekahkan berupa harta. Jangan engkau ungkit apa yang engkau sedekahkan berupa harta. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam suatu hadisnya, salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, dia tidak akan bercakap-cakap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam mendapatkan kesempatan di hari kiamat itu melihat wajhullah, wajahnya Allah, melihat rahman rahimnya Allah, melihat kebesarannya Allah, melihat kasih sayangnya Allah. Umat muslim atau umat beriman itu melihat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali 3, Allah tidak akan bercakap kepada seorang hamba. Kemudian wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihatnya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikannya. Seorang hamba tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan bercakap-cakap dengan Allah, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum azabun alim, Allah akan memberikan azab yang pedih. Yaitu pertama, yaitu al-mannu, orang yang mengungkit-ungkit.
munafiqun, orang yang munafik, yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala, yang mengenakan sarung di bawah telapak kaki. Maksudnya apa? Sarung di bawah telapak kaki itu adalah gambaran bentuk kesombongan, Bapak Ibu sekalian. Sarung yang dia kenakan tidak dikenakan yang semestinya, seharusnya itu di atas mata kaki, yang dia kenakan di bawah mata kaki adalah bentuk kesombongan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin barangkali itu mengingat waktu yang sudah jam 6, mungkin kita serahkan kepada guru kita untuk waktu dan tempat. Kami persilakan dengan hormat. Fal yatafaddal sallallahu alaihi Muhammad.